Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, jumpa lagi di tema 7 dengan Miss Mai, yaitu temanya adalah indahnya keragaman negeriku. Ya, teman-teman, kita simak yuk sama-sama video pembelajaran kali ini. Ya, pada pembelajaran tema 7 kali ini, masih subtema 1, kita akan membahas tentang mencari arti kata dalam KBBI dan macam-macam gaya. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mengenal keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah lagu daerah yang berasal dari Papua, yaitu lagu Apuse. Nah, kali ini Miss memiliki teks bacaan tentang gerabah yang ada di Papua, masih dari Papua. Oke, teman-teman, perhatikan dan simak baik-baik ya. Judul teksnya adalah Seni Gerabah. Di Papua, saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya, pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan oleh wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya hasil gerabah dari Papua pada gambar di bawah teks bacaannya ya. Jadi di sana tanpa menggunakan alat pemutar ya teman-teman. Dari teks bacaan tersebut kita dapat mencari kata-kata sulit seperti kata gerabah dan kata pesisir. Nah, untuk mencari arti kata-kata sulit, teman-teman dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan aplikasi KBBI atau KBBI Web melalui Google. Nah, kata-kata sulit yang pertama ada kata gerabah. Kata gerabah menurut KBBI, arti katanya adalah alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga. Contoh pemakaian dalam kalimatnya adalah pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Kata gerabah digaris bawahi ya teman-teman. Kemudian, kata yang kedua, pesisir. Berdasarkan KBBI, arti kata pesisir adalah tanah datar berpasir di pantai atau di tepi laut. Contoh pemakaian dalam kalimatnya adalah penduduk yang tinggal di daerah pesisir mayoritas bekerja sebagai nelayan. Kata pesisir, Miss garis bawahi ya teman-teman. Oke, sekarang perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar seseorang sedang membuat gerabah dengan menggunakan tangan. Oke.
Ketika tangan membentuk gerabah dari tanah liat, tangan menghasilkan dorongan dan tarikan yang disebut gaya. Gaya inilah yang mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Jika tanah liat itu diberi tarikan atau tekanan, bentuknya akan berubah mengikuti gaya yang kamu berikan. Tekanan pada tanah liat berasal dari gaya otot tangan kita. Lalu, apa saja ya macam-macam gaya tersebut? Ya, macam-macam gaya antara lain yang pertama, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan karena aktivitas otot manusia atau hewan. Yang kedua, gaya gravitasi, yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Yang ketiga, gaya pegas, yaitu gaya akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang menggunakan pegas elastis. Yang keempat, gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Yang kelima, gaya magnet, yaitu gaya karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam. Dan yang keenam adalah gaya gesek, yaitu gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bersentuhan atau bergesekan. Dari macam-macam gaya tersebut, lalu dalam kehidupan sehari-hari, apa saja ya teman-teman contohnya? Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu gaya otot. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam gambar. Ya, yang pertama misalnya membawa tas belanjaan, kemudian menyapu, menendang bola, sapi menarik gerobak. Kemudian yang kedua, gaya gravitasi. Ya, gambarnya adalah yang pertama misalnya buah yang jatuh ke tanah, kemudian bola yang melambung tinggi dan jatuh ke tanah. Yang ketiga, yaitu gaya pegas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, apa saja teman-teman? Ya, menarik ketapel, menarik anak panah, permainan trampolin, karet gelang yang ditarik. Oke, kemudian yang keempat, gaya listrik. Contohnya, yang pertama, kipas angin, lampu, televisi, mesin cuci. Kemudian, yang kelima yaitu gaya magnet. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kompas, kulkas, tempat pensil, kipas angin, televisi. Selanjutnya yang keenam adalah gaya gesek. Pada gambar contohnya adalah seorang anak sedang bermain sepatu roda. Kemudian seorang kurir yang sedang menarik box besar. Nah, gaya gesek bersifat sebagai berikut. Yang pertama, terjadi karena dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Yang kedua, selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Yang ketiga, besar gaya gesekan bergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Nah, contoh gaya gesek ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya teman-teman. Contohnya, dari gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama contohnya, gesekan kaki dengan jalan.
Kita lebih mudah berjalan di tanah dengan gaya gesek yang besar daripada berjalan di jalan yang licin dengan gaya gesek kecil. Kemudian yang kedua, ban kendaraan dibuat beralur. Mengapa ya? Ya, untuk memperbesar gaya gesek ban dengan jalan, jika ban kendaraan halus, kemungkinan kecelakaan akan lebih mudah terjadi. Ya, jadi kenapa ban kendaraan dibuat beralur? Agar kendaraan tidak mudah tergelincir. Kemudian yang ketiga yaitu gaya gesek antara rem dan cakram. Gaya gesek berfungsi untuk menghambat laju benda. Adanya rem dapat membuat laju kecepatan kendaraan dapat diperlambat dan dikendalikan. Nah, sekarang contoh gaya gesek yang merugikan. Apa saja ya? Yang pertama, misalnya gesekan antara ban kendaraan dengan aspal. Mengakibatkan ban menjadi aus atau tipis lama-kelamaan, sehingga dapat menyebabkan kendaraan tergelincir. Ya, jadi gesekan antara ban kendaraan dengan aspal jika lama-kelamaan maka ban tersebut akan menjadi aus atau tipis, sehingga akan dapat menyebabkan kendaraan tergelincir. Kemudian yang kedua, gesekan pada engsel pintu dan jendela. Jika engsel pintu atau jendela tidak diberi minyak atau pelumas secara berkala, maka ketika pintu atau jendela dibuka, akan menimbulkan bunyi yang tidak enak didengar. Oke, teman-teman, tadi sudah menyimak penjelasan dari Miss Mai. Semoga teman-teman paham dengan apa yang sudah Miss Mai sampaikan ya. Dan untuk tugas kali ini ada 2. 1A, cari arti kata-kata sulit pada tabel di aplikasi KBBI. Atau teman-teman bisa mencarinya pada Google, yaitu dengan mengetik KBBI Web. Kemudian, tuliskan pada kolom yang tersedia. Yang B, buat satu kalimat menggunakan kata-kata tersebut ya. Kata-katanya yaitu pawai, Nusantara, kondusif, festival, dan mengapresiasi. Yang kedua, mengerjakan tugas di buku tema 7 halaman 11 tabel 1.1. Jangan lupa ya teman-teman, tugas-tugasnya dikerjakan dan kirimkan ke guru kelasnya masing-masing ya. Oke, tetap semangat belajar dari rumahnya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa jaga kesehatan dan jaga sholat 5 waktunya ya. Ya, teman-teman, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yang Miss Mai sampaikan sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Yuk, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih ya semuanya atas perhatiannya yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.